Siang. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi kelangkaan. Apa sih kelangkaan itu? Ya, kelangkaan adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Oh ya, sebelumnya kalian coba buka buku kalian di halaman 21, materinya tentang kelangkaan ya. Ya, Bu. Ya. Jadi kelangkaan adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang terbatas. Nah, supaya tidak terjadi kelangkaan, dibuatlah daftar skala prioritas kebutuhan sehingga dapat memenuhi kebutuhan secara bijak. Selanjutnya, untuk mempertahankan kelangsungan hidup yang diperlukan manusia ini didasari pada kebutuhan kan. Kebutuhan itu digolongkan 4. Yang pertama ada menurut intensitasnya. Menurut intensitasnya ini misalnya seperti kebutuhan primer, sekunder, dan kebutuhan tersier. Yang kedua menurut bentuk dan sifatnya, yaitu seperti kebutuhan jasmani dan rohani. Yang ketiga menurut waktu pemenuhannya, yaitu seperti kebutuhan yang sekarang, masa depan, atau kebutuhan yang tidak terduga. Yang keempat menurut subjeknya, ini seperti kebutuhan individu, kebutuhan kelompok, atau kolektif. Nah, Ibu ada pertanyaan faktor-faktor penyebab kelangkaan ini apa saja nih? Ibu belum ngejelasin, jadi siapa tahu? Ada yang tahu faktor-faktornya? Apa? Saya, Bu, yang C, pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan produksi. Iya, baru yang jelasin. Yang pertama adalah faktor-faktor kelangkaan ekonomi. Ini karena keadaan geografis. Keadaan geografis ini tidak sama antar wilayah. Ini yang menjadi salah satu dasar terjadinya kelangkaan ekonomi. Nah, apalagi masyarakat yang ada di daerah-daerah terpencil itu sulit untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, pertumbuhan ekonominya lambat. Pertumbuhan ekonomi yang lambat ini bisa menjadi pendorong kelangkaan ekonomi juga. Ini banyak disebabkan karena masyarakat itu sulit untuk mendapatkan akses yang memadai. Selanjutnya yang ketiga, faktor yang ketiga adalah keterbatasan kemampuan produksi, yaitu didukung oleh faktor-faktor produksi yang digunakan. Misalnya kita menggunakan tenaga manusia itu terbatas karena bisa saja dia sakit atau dia lelah seperti itu. Terus menggunakan mesin itu juga terbatas, bisa saja mesin itu kan rusak. Begitu. Terus yang keempat, perbedaan iptek itu juga jadi salah satu kelangkaan ekonomi. Karena pembangunan di suatu negara itu kan ada aspek penting, makanya pembangunannya itu menciptakan teknologi yang diperlukan. Yang kelima, bencana alam. Ini adalah faktor perusak yang di luar kekuasaan kita, ya kan? Di luar kekuasaan kita, di luar kemampuan kita sebagai manusia. Ini juga sebenarnya juga walaupun sebenarnya bencana alam itu juga bisa jadi karena ulah kita sendiri. Nah, ini di kuis yang kedua, kelangkaan di dalam ilmu ekonomi ini memenuhi makna. Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. A. Ya, terbatas. Terbatas tidak cukup dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan. Iya, betul. Ya, ini Ibu berikan tugas ya. Ada 5 soal. Kalian kerjakan ketik aja. Nanti formatnya PDF. Kalian masukkan ke sini ya, Google Classroom. Ibu sudah buat roomnya. Ini kodenya silahkan dicatat. Iya, Bu. Sudah? Sudah. Deadline-nya minggu depan. Sebelum mulai pembelajaran atau sehari sebelumnya sudah harus dikumpulkan ya. Nanti diingatkan oleh ketua kelas. Ya. Sudah semua? Sudah. Sudah mengerti tugasnya? Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas? Enggak, Bu. Baik. Kalau begitu pembelajaran hari ini Ibu tutup ya. Ya, pembelajaran hari ini kita selesaikan sampai di sini. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.